Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang rancangan fungsionalitas aplikasi kami, yaitu aplikasi air kita, sistem pemantauan dan pengelolaan air berbasis geo. Lanjut. Dari sini ada latar belakangnya, yaitu di Indonesia distribusi air kita tuh menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan infrastruktur yang kurang memadai. Nah, karena kesenjangan distribusi dan kurangnya transparansi penggunaan air ini tuh jadinya memperburuk masalah. Si konsumen ini itu tidak memiliki akses real time untuk memantau penggunaan air, sehingga airnya itu jadi lebih boros. Nah, jadi aplikasi kami, yaitu Air itu hadir dengan fitur utama peta distribusi air untuk memantau penggunaan air secara real time, meningkatkan transparansi dan membantu pemerintah dalam distribusi yang lebih efisien. Jadi laporan kami ini itu bertujuan untuk mengumpulkan data dari masyarakat dan pemerintah untuk mengidentifikasi permasalahan dan mengembangkan solusi dari aplikasi kami. Lanjut. Nah, jadi di sini metodologinya kami menggunakan secondary research yang terbagi dua, yaitu literatur review dan juga competitive audit. Lanjut. Untuk literatur reviewnya, seperti yang kami jelaskan pada presentasi sebelumnya, jadi secondary research kami yang literatur ini tuh ada 9. Ya, dapat dilihat pada PPT yang tertera apa-apa saja bahan bacaan yang kami gunakan. Lanjut. Di sini yang kompetitif auditnya ada 4, yaitu yang Smart Water Grid Management, Smart Water Solution by BSA, Meter PAMS, sama PLN Mobile. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amar. Baik, adapun untuk kelompok user aplikasi yang sedang kami kembangkan itu ada dua, ada masyarakat dan juga ada pemerintah. Kelompok user masyarakat, di sini masyarakat berperan sebagai pengguna yang menghadapi masalah seperti pemborosan air, tagihan yang tidak akurat, kemudian sulitnya melaporkan masalah terkait penggunaan air. Dengan akses solusi yang kami buat dengan menggunakan aplikasi air kita ini, masyarakat dapat diberdayakan untuk lebih terlibat dalam pengelolaan air bersih. Adapun untuk kelompok user pemerintahan, di sini pemerintahan memanfaatkan sistem air kita untuk mengawasi dan meningkatkan efisiensi distribusi air bersih, menangani isu kualitas air, serta merespons krisis air ini dengan lebih cepat. Sistem ini menyediakan data yang akurat untuk pengambilan keputusan yang berbasis fakta. Ini adalah diagram use case yang kami buat. Di sini terlihat dengan jelas pemerintah itu dapat menganalisa menggunakan peta distribusi air, visualisasi data yang kami sajikan dalam bentuk diagram-diagram. Kemudian ada tingkatkan kualitas dan juga respon tindakan krisis air. Adapun masyarakat itu akan melihat pada aplikasi kami pembayaran, riwayat pemakaian air, pemantauan air secara real time, notifikasi kelebihan pemakaian air, dan juga pengaduan. Di sini pengaduan bisa dilihat ketika dalam studi khusus, dalam kasus yang lebih spesifik, itu dapat membutuhkan respon dari tindakan krisis ini yang harus melibatkan kelompok user pemerintah. Dan juga di sini, notifikasi itu pastinya include dengan pemantauan air secara real time. Kemudian pembayaran juga include dengan riwayat pemakaian air. Kemudian untuk value proposition canvas akan dijelaskan oleh Muhammad Azani. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan VPC dari masyarakat. Jadi yang ditampilkan saat ini adalah VPC yang sebelum solusi yang berkaitan dengan teknologi. Jadi masih bersifat umum yang sudah dijelaskan di presentasi sebelumnya. Jadi seperti contohnya itu pada pada fitur-fiturnya tuh seperti aplikasi memberikan notifikasi tentang daerah dan pengingat yang dikirim ke pengguna itu masih bersifat solusi. Solusinya belum bersifat fokus ke teknologi. Jadi kita langsung masuk ke solusi yang berkaitan dengan teknologi saja.
Selanjutnya. Nah, di sini juga masih belum berfokus pada teknologi. Jadi kita selanjutnya saja. Nah, di sini solusi VPC yang sudah berkaitan dengan teknologi. Jadi sudah jelas fitur-fitur apa yang akan digunakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertama untuk games kami memberikan dashboard penggunaan air real time dengan antarmuka yang menarik dan mudah dipahami. Jadi user itu mudah menggunakan dan melihat penggunaan air di rumahnya. Selanjutnya, aplikasi mudah digunakan dengan antarmuka yang ramah sehingga semua anggota keluarga bisa mengaksesnya. Dan ada juga riwayat pembayaran yang detail, menyediakan laporan penggunaan air yang jelas dan mudah dipahami untuk membantu pengguna mengelola penggunaan air. Di sini pada fitur-fiturnya sudah jelas apa yang akan dibuat. Yang pertama yaitu fitur pengaduan yang berdasarkan form dan foto attachment. Selanjutnya fitur dashboard penggunaan air real time dan juga notifikasi penggunaan air yang berlebih. Selanjutnya, di sini seperti yang sudah dijelaskan, VVC masyarakat dirancang untuk mengembangkan aplikasi air kita yang membantu masyarakat mengelola penggunaan air secara efisien dan transparan, menyediakan fitur notifikasi untuk penggunaan air yang berlebihan, laporan pengaduan dengan lampiran foto, serta dashboard real time yang mudah digunakan. Selanjutnya, nah, di sini adalah VPC solusi dari pemerintah, yaitu kami menyediakan juga fitur form pengaduan dengan foto attachment, ada agen kreator, dan fitur pantau laporan yang bersih progres, lokasi, dan petugas dalam menyelesaikan masalah. Jadi di situ terdapat informasi progres dari laporan, lokasi dari tempat laporan, serta data petugas yang dikirimkan untuk menyelesaikan masalah. Di Pen Deliver, di sini ada fiturnya yaitu peta distribusi air, fitur pengaduan masyarakat yang mengelompokkan masalah berdasarkan kategori masalah, dan fitur notifikasi informasi gangguan listrik. Dan pada produk service, di sini produknya sama, yaitu aplikasi air kita yang memudahkan pengambilan keputusan distribusi air, memudahkan men-track progres penyelesaian masalah, dan membantu pemantauan air secara online. Selanjutnya, nah, VPC pada pemerintah ini dirancang untuk membantu pemerintah dalam mengelola distribusi air bersih secara efisien dan transparan, yang menyediakan fitur pelaporan masalah dengan foto lampiran, pelacakan progres penyelesaian laporan, serta notifikasi gangguan aliran. Dan ada juga peta distribusi air. Dengan fitur-fitur ini, pemerintah dapat lebih mudah memantau kondisi distribusi air. Selanjutnya, pada BMC ini akan dijelaskan oleh Farizen. Jadi pada BMC Business Model Kanva Masyarakat ini, saya tidak akan menjelaskannya lagi, karena sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, jadi di sini saya akan menjelaskan solusi BMC masyarakat yang kami buat. Jadi pertama, di sini kami memberikan customer segmen tetap pemerintah dan masyarakat. Untuk customer relationship-nya memiliki dukungan pengguna fitur melalui chat aplikasi dan umpan balik dari pengguna untuk pengembangan lanjut. Channel tetap tidak kami ubah. Untuk value proposition, kami memiliki aplikasi yang memberikan informasi real time mengenai permasalahan air, peringatan penggunaan air berlebihan, dan fitur pembayaran tagihan air secara langsung. Untuk key activities-nya, kami memiliki pengembang aplikasi, pemeliharaan sistem informasi dan database, dan kolaborasi dengan PDAM. Untuk key research masih sama seperti kemarin. Untuk key partner, kami memiliki PDAM untuk akses data dan kolaborasi, pemerintah untuk pengelolaan publik, dan LSM lingkungan. Untuk cost structure-nya, kami memiliki biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Kami memiliki biaya operasional untuk layanan notifikasi dan pengaduan, dan memiliki biaya integrasi dengan pihak ketiga seperti mitra pembayaran. Untuk revenue streams, kami memiliki biaya perlangganan aplikasi dan fitur premium. Dan kami memiliki fitur analisis data atau laporan tambahan. Selanjutnya,
Solusi BMC ini adalah menghadirkan aplikasi pengelolaan air bersih yang memudahkan pengguna dalam berbagai aspek, seperti memantau penggunaan air, melaporkan masalah, dan mengelola pembayaran. Aplikasi ini dilengkapi fitur notifikasi penggunaan air berlebih, pelaporan berbasis foto, transparansi riwayat, pembayaran, dan dashboard yang sederhana namun informatif. Dengan dukungan teknologi real time, aplikasi ini membantu masyarakat menggunakan air lebih efisien, menyelesaikan masalah lebih cepat, dan mengurangi kekhawatiran terkait penggunaan air. Selanjutnya, selanjutnya adalah solusi BMC pemerintah. Jadi di sini kami memiliki customer segmen yang tetap pemerintah dan masyarakat. Customer relationship-nya dapat dibaca sebagai berikut. Channel-nya tetap. Proportion-nya dapat dibaca sebagai berikut. Key activities-nya dapat dibaca sebagai berikut. Key research dapat dibaca. Key partner-nya ada ini. Selanjutnya, untuk solusi BMC ini dapat difokuskan pada peningkatan efisiensi distribusi air bersih dan mempermudah interaksi antara masyarakat dengan instansi terkait. Aplikasi ini menyediakan platform yang transparan dan responsif bagi pengguna untuk melaporkan masalah air bersih, sekaligus memungkinkan PDAM dan instansi pemerintah untuk memantau progres penyelesaian gangguan secara real time. Dengan memanfaatkan data distribusi air yang akurat, dan sistem notifikasi otomatis, aplikasi ini dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Kolaborasi dengan PDAM dan pemerintah daerah akan memperkuat infrastruktur dan operasional. Selanjutnya, selanjutnya kami memiliki flowchart fitur pembayaran dan tagihan. Di sini kami memberikan flowchart yang dimana pertama ada di halaman utama, lalu kita menekan tombol payment. Saat kita menekan tombol payment, kita menekan tombol unggah. Lalu kita mengunggah ID dan kita akan pay now untuk membayar. Lalu di pay now kita memiliki pilihan pembayaran, yaitu memakai metode lainnya atau memakai kartu kredit. Lalu kita konfirmasi pembayaran, kita dapat mengklik yakin atau batal, di mana batal kita kembali ke memilih pilihan pembayaran, yakin kita akan membayar tagihannya, yaitu dan invoice telah dikirimkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan fitur pengaduan. Pada fitur pengaduan ini dimulai pada halaman utama yang dilanjutkan menekan tombol pengaduan. Ketika setelah menekan tombol pengaduan, kita akan berada di halaman pengaduan, dan di halaman ini akan ada pilihan antara memilih masalah yang sering ada atau masalah lainnya. Ketika kita memilih masalah yang sering ada, maka akan kita pilih salah satunya tuh langsung konfirmasi pengaduan, dan setelah kita mengkonfirmasi itu kita bisa langsung kembali ke beranda ataupun melihat progres penyelesaian masalah dan data petugas yang dikirim oleh PDAM. Apabila kita memilih masalah lainnya, di sini kita harus mengisi form dan mengunggah foto apabila kita perlu untuk mengunggahnya. Selanjutnya kita lakukan konfirmasi, dan setelah konfirmasi ini sama seperti cara yang sebelumnya, bisa balik ke beranda ataupun lihat progres. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad. Baik, untuk fitur peta ini kan untuk kelompok user pemerintah. Pertama, ketika dibuka itu berada pada halaman utama, kemudian menekan tombol peta distribusi air. Dari situ, setelah melihat peta, maka pemerintah akan menganalisis data wilayah dan kemudian mengidentifikasi masalah. Jika ada masalah, maka pemerintah dapat mengirim bantuan berupa kirim tim teknis. Jika tidak ada masalah, maka selesai. Tadi setelah mengirim tim teknis, maka akan muncul verifikasi berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatia. Baik, terakhir ada flowchart fitur dashboard penggunaan air. Jadi di sini user berada di halaman utama, kemudian dia melihat pemakaian air, lalu dia menekan tombol selanjutnya dan muncullah penggunaan air secara per bulan. Selanjutnya,
Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kami tadi itu yaitu kami menemukan masalah seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghemat air, kesulitan akses air di beberapa daerah, serta kebutuhan akan transparansi data penggunaan air masyarakat dapat mengontrol pemakaian. Jadi dari sisi pemerintahnya, sistem kontrol penggunaan air ini tuh masih manual dan juga kurang efektif, sehingga diperlukan kolaborasi antara tim pengembang dan pemerintah untuk mewujudkan aplikasi kami, yaitu aplikasi air kita. Berdasarkan kebutuhan ini, kami merancang rekomendasi solusi untuk meningkatkan kualitas layanan distribusi air bagi masyarakat. Oke, di sini saya akan menemukan fitur pengaduan. Di fitur pengaduan dari halaman home akan kita tekan tombol pengaduan. Di sini bisa kita pilih sedang ada konfirmasi laporan, bisa cek status laporan. Akan kembali di sini. Kita tekan kembali. Di sini kita coba di masalah lainnya. Di sini bisa upload gambar, ambil gambar, lalu centang ini, dan kirim laporan. Selesai. Selanjutnya fitur peta. Nah, pada peta di sini oke, selanjutnya fitur peta di sini kita bisa melihat peta di sini. Selanjutnya pada fitur peta di sini kita bisa melihat satu komplek yang ada keterangan danger atau butuh tidak lanjut, yang mana kekurangan air. Di sini akan ada tombol konfirmasi yang mengatakan berhasil, tim akan segera sampai di lokasi yang tadinya ada danger. Selanjutnya di sini adalah fitur pembayaran. Ini fitur pemakaian air. Di sini kita akan menekan tombol selengkapnya. Selanjutnya kita melihat penggunaan air. Oke, selanjutnya fitur payment. Ada fitur payment di sini pembayaran. Pertama kita unggah, mengambil foto, selanjutnya bayar sekarang, memilih cara metode pembayaran dan konfirmasi lapor pembayaran. Di sini kita akan kembali dan kembali ke home. Sekian dari kami. Kalau ada kurang-kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.